Saudara terkasih, sudah pernah belum ketemu orang Kristen yang nyebelin? Sudah pernah belum ketemu orang Kristen yang kasarnya menjijikkan? Saudara sekalian, saya itu sering sekali ketemu sama orang Kristen yang nyebelin loh. Saya itu tiap hari loh ketemu loh orang Kristen yang nyebelin. Tiap kali saya ngaca, itu saya ketemu tuh di kaca itu satu Kristen yang nyebelin. Hehe. Sering ya? Sering. Sudah pernah ketemu, sering. Ada satu orang bersaksi kepada saya, menceritakan betapa dia terbebannya dengan jiwa-jiwa, betapa dia itu bukan di kaca, Bu. Dia menceritakan betapa dia terbeban buat jiwa-jiwa. Dia menceritakan betapa dia mati-matian menyelamatkan orang. Dia cerita sedemikian rupa sehingga saya mau tidak mau sangat amat terkesan. Saya bilang, wow, dahsyat. Lalu kemudian 1-2 minggu kemudian, saya sendiri juga karena, ya itu maksud saya, kita sendiri kadang nyebelin. Tapi orang yang saya temuin ini kebangetan. Okay. Dia menceritakan betapa dia sangat luar biasanya doanya, beban kepada jiwa-jiwa, nginjilin kemana-mana. Tapi begitu saya suatu hari, nggak lama kemudian sih menemukan karakternya yang sejati, saya bilang, ini orang betul-betul jadi batu sandungan. Dengan segala cara dia berusaha menginjilin orang, tapi dengan tingkah lakunya dia bikin orang tidak bisa ketemu dengan Yesus. Ada nggak orang Kristen nyebelin? Banyak. Ya. Nah, dan saya merasa bahwa saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu pergumulan yang kita akan terus-menerus temui. Ya. Dan saya sendiri karena beban tersebut mencoba untuk mencari tahu bagaimana seseorang itu mengembangkan karakter Kristus dalam dirinya. Nah, tolong sadar, saya ini tidak semata-mata ngomongin orang di luar sana. Saya juga bicara tentang pria yang setiap kali saya temui di cermin itu. Saya tahu persis dia punya karakter yang nyebelin. Saya tahu. Saya tahu persis dalam-dalamnya dia. Itu orang juga nyebelin, yang saya ketemu tiap hari di kaca itu. Nah, saudara sekalian, saya mau ajak saudara melihat satu kapal. Okay. Masih banyak perbaikan, itu betul sekali. Nah, saudara-saudara sekalian. Okay. Iya, begitu. Oke. Ini adalah sebuah kapal pesiar. Saya tahu beberapa saudara sudah pernah naik kapal pesiar. Saya tahu, cuma saudara nggak ngajak saya aja, itu saja. Ya. Nah, kapal pesiar itu, penumpangnya itu siapa? Penumpangnya adalah raja yang harus dilayani. Di dalam kapal pesiar, seorang penumpang kapal itu naik kapal untuk bersenang-senang. Ya. Dia tidak perlu bekerja, tidak diharapkan bekerja, tidak boleh bekerja, tidak usah capek atau beres. Makanan tersedia, kamarnya bersihnya, kebersihannya terjaga, dia cuma enjoy aja, itu saja. Kapal pesiar dibuat mewah dan nyaman. Oke, sebagian sudah pernah sekali lagi naik kapal pesiar. Nah, sekarang saya tunjukkan kapal berikut. Ini adalah sebuah kapal perang. Nah, coba saya tanya saudara-saudara ya. Kapal perang itu bagaimana? Penumpangnya itu bukannya raja yang mesti dilayani, penumpangnya adalah tentara yang mesti mentaati perintah. Di kapal perang, orang naik kapal itu untuk pergi berperang. Terus kemudian semua orang bukannya duduk santai, semua orang mesti bekerja keras, ambil bagian dalam pekerjaan.
Di kapal perang kenyamanan ada tapi terbatas. Suasananya itu selalu siaga siap berperang. Bapak Ibu sekalian, seumpama orang naik kapal, seumpama orang ikut Yesus digambarkan seperti orang naik kapal. Menurut saudara-saudara, kapalnya itu kapal yang mana? Kapal pesiar apa kapal perang? Yang mana? Kapal pesiar apa kapal perang? Tumbukan buku kurang satu ya. Oke. Mari kita tes ya. Oh, benar juga. Oke, thank you. Oke. Nah, saudara sekalian, begini ya. Ketika saudara bilang itu kapal perang, itu jawaban yang benar. Cuma saya mau tanya saudara-saudara, dalam hati saudara ngarapin nggak? Sebenarnya ikut Yesus itu sebenarnya kapal pesiar aja. Ada nggak yang ngarapin kayak gitu? Atau ada nggak yang ketika dulu mau ke gereja, dijanji naik kapal pesiar? Tahu-tahu kapal perang. Ada nggak saudara-saudara yang sebenarnya dalam hati itu, oke saudara bilang lah ini semua kapal perang, setuju. Tapi saudara ada nggak dalam hati berharap kalau bisa sih kapal pesiar, Pak? Ada toh? Ada ya. Ada. Dalam hati kita itu selalu kita sebenarnya berharap kalau bisa naik kapal, ikut Yesus tuh naik kapal pesiar aja gitu. Nah, saya punya kabar bagus. Bahwa akhir-akhirnya buntut-buntutnya ikut Yesus itu seperti naik kapal pesiar. Ya. Ikut Yesus nanti naik kapal pesiar. Ya. Nanti sampai sorga baru naik kapal pesiar. Sekarang kapal perang. Ya. Nah, realita ini perlu kita sadari bahwa ikut Yesus itu adalah sesuatu yang tidak gampang dan tidak mudah. Kalau bisa kapal pesiar, tapi ya kapal penangkap ikan. Oh, oke. Sama juga sih kapal penangkap ikan, karena kapal penangkap ikan itu adalah di situ itu ya kerja juga sih, nggak nyaman juga. Kalau mau tahu yang namanya kapal penangkap ikan, kasihan banget loh. Ya. Nah, saya kutip satu orang bernama Pendeta D.L. Moody. Saya tunjukin kutipannya ya, supaya saudara bisa ikut baca ya. Oke, saya tunjukin ya. Oke, Pendeta Moody. Bisa kebaca nggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Sewaktu saya menjadi orang percaya, saya membuat kesalahan ini. Saya pikir peperangan sudah menjadi milik saya, kemenangan sudah didapat, mahkota sudah di tangan. Saya mengira yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan hidup lama, sifat lama yang rusak sudah menghilang. Tetapi saya menemukan sesudah melayani Kristus beberapa bulan, bahwa menjadi percaya adalah seperti mendaftar menjadi tentara. Bahwa ada peperangan yang harus dijalani. Saudara-saudara coba renungkan kata-kata beliau ini ya, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat ini. Ya. Naik kapal perang yang penting ada Yesus di dalamnya. Itu betul sekali. Jadi ketika seseorang itu datang kepada Kristus, dia mesti menyadari bahwa sesudah dia percaya itu masih ada peperangan yang mesti dijalani, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, sekarang saya kutip orang kedua ya. Orang kedua sering ke Indonesia. Dulu waktu beliau masih agak muda, yang namanya Pendeta Paul Karam. Paul Karam itu bilang begini. Di dalam bukunya ya, Kemenangan Atas Keakuan. Yang saya anjurkan saudara-saudara baca bukunya. Terbitan Nafiri Gabriel. Pendeta Leonardo Syamsuri. Dulu punya percetakan itu.
Paul Karam menulis demikian, walaupun benar bahwa orang percaya berperang melawan sistem dunia yang jahat dan melawan iblis, tetapi ini bukanlah musuh mereka yang terbesar. Kita patut menyadari bahwa problem yang terbesar adalah di dalam diri kita sendiri, di dalam pusat keberadaan kita. Karena dari dalam diri sendirilah kita membuka atau menutup pintu, baik kepada Allah maupun kepada iblis dan dunia. Ya, saudara-saudara sekalian. Kutipan yang menurut saya penting buat kita pahami, ya. Bahwa meskipun kita benar melawan iblis, ya, melawan sistem dunia yang jahat ini, tetapi problem terbesar itu ada di sini, ya. Ada di sini, dalam diri kita. Sumber masalah seringkali itu di sini, bukan di luar sana. Sekarang saya kutip lagi satu orang, ya, yang saudara semua sudah kenal, sekalipun dia bukan pendeta. Oh, Bu Gita juga punya bukunya, ya, bagus nggak itu buku? Bagus, setuju. Oke, saya kutip orang ini, ya. Lee Kuan Yew itu ditanya, saya baca interviewnya di majalah, saya lupa Times atau majalah Time atau Newsweek. Dia ditanya tentang kriteria memilih pejabat tinggi negara di Singapura. Dia sebut ada 6 poin, ya. Tapi dia kemudian ada bicara soal karakter, dan dia mengatakan begini. Soal karakter ini paling penting nih katanya, ya. Katanya ketika memilih, saudara perhatikan begini, memilih pejabat di Singapura, gimana caranya? Dia bilang gini, cari orang yang karakternya bagus dulu, dari situ pilih yang pintar. Saudara dan saya kan kalau lihat, ya, di dunia ini kan sering kebalik. Cari yang pintar dulu, setelah ketemu yang pintar, baru cari yang karakternya bagus. Masalahnya apa dengan cara ini? Seumpama ternyata dari sekian kandidat yang pintar-pintar ini, nggak ada yang karakternya bagus, kita ngapain? Saya kasih tahu. Kita pilih, ya oke lah, yang dari ini, sekian ini, yang pintar ini, karakter nggak bagus, kita pilih yang paling bagus di antara yang nggak bagus. Itu kan demikian. Lee Kuan Yew beda. Lee Kuan Yew itu memutuskan untuk cari dulu yang pintar. Cari dulu yang karakter bagus. Bagus, dari situ pilih yang paling pintar. Karena dia berkata, tidak ada yang lebih berbahaya bagi negara daripada orang pintar, karakternya jahat, dikasih jabatan tinggi. Itu orang paling merusak buat negara. Benar nggak? Benar. Sekarang saya kutip lagi satu orang lagi, oke? Saya kutip ini orang, saudara jangan kaget, karena yang saya kutip ini adalah orang dari gereja Mormon, oke? Tapi beliau punya sesuatu yang menurut saya benar, yang patut kita bisa dapatkan, ya. Oke, perhatikan. Next. David Mackay, ya. Pertempuran terbesar, ada kata terbesar yang hilang di situ, ya. Pertempuran terbesar dalam hidup kita terjadi setiap hari dalam kesunyian jiwa kita, ya. Pertempuran terbesar dalam hidup kita terjadi setiap hari dalam kesunyian jiwa kita, ya. Jadi saudara sekalian, dalam diri kita ini setiap hari ini ada pertempuran, nih. Cuma sunyi, nggak ada suara bang bang bom, nggak ada sama sekali. Tapi pertempuran dalam diri kita, saudara sekalian, antara manusia lama kita dan manusia baru kita. Saya kutip lagi satu, ya, saudara-saudara sekalian, orangnya yang saudara kenal juga, ya, yaitu tuan ini, Lim Swee Leong. Okay. Lim Swee Leong itu diinterview oleh wartawan majalah Tempo. Saya baca interviewnya. Di situ Tuan Lim itu ditanya sama wartawan majalah Tempo dengan suatu andai-andai. Kalau umpama katanya ada orang melamar kerja, yang satu itu bodoh, karakternya bagus. Satu lagi pinter, karakter jelek. Pilih yang mana, Om? Dengan cepat si Om menjawab demikian. Dia bilang, pilih yang bodoh, tapi karakternya bagus.
Berdasarkan pengalaman, katanya, orang bodoh kalau dilatih terus lama-lama jadi pintar. Problem muncul adalah orang pintar, karakter jelek. Ya. Dia akan merusak di dalam, katanya. Jadi saudara-saudara menemukan sesuatu yang penting. Okay? Bahwa kalau kita bicara dalam konteks apapun juga dalam hidup manusia, karakter itu nomor satu. Bisnis. Kita jangan bilang orang dunia bisnis banyak yang nipu. Saudara-saudara sekalian. Enggak juga. Dalam dunia bisnis, kejujuran, nama baik, itu paling penting. Kata-kata dari satu orang kaya di Hong Kong, Lee Ka-shing. Lee Ka-shing itu bilang demikian. Lee Ka-shing itu bilang bahwa nama baik adalah aset perusahaan yang tidak tercantum dalam laporan pembukuan. Dalam laporan keuangan maksudnya. Jadi dia mengatakan itu aset, cuma tidak bisa dinilai, ditentukan harganya berapa. Lalu kata satu orang lagi, orang kaya, Warren Buffett. Dia bilang, Berkshire itu perusahaannya dia. Berkshire itu boleh kehilangan jutaan dolar, tapi nggak boleh kehilangan nama baik. Nah, jadi karakter, saudara-saudara sekalian, itu diperlukan dalam dunia bisnis. Karakter, saudara sekalian, diperlukan nggak dalam politik? Perlu, tadi Lee Kuan Yew bilang. Pilih pejabat itu, dia bilang karakter yang bagus duluan. Kenapa? Kalau nggak jadi pejabat tinggi, karakter jelek, ya udah. Tahu sendiri apa yang terjadi ya di negara tetangganya Singapura itu. Ya. Dan menteri, 2 lagi ditangkap. Ya. Bayangin menteri loh. Ya. Karakter diperlukan nggak, saudara-saudara sekalian? Dalam rumah tangga. Waduh, saya mau bilang demikian ya, saudara-saudara yang belum menikah. Kalau saya bilang tampang nggak penting, saya diketawain. Tampang itu penting sih. Tapi saya mau kasih tahu, saudara-saudara sekalian. Ujung-ujungnya, kembali kepada karakter. Jadi kalau pilih calon, pilih karakter. Saya mau bicara kepada Anda, bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi mencarikan jodoh untuk anaknya. Ya. Pak, hari gini masih cari jodoh buat anak? I do that, oke? Okay? Ya. Saya baru bicara 1 jam dengan anak. Ya, soal pentingnya jodoh itu seperti apa. Ya. Dan saya, saudara-saudara sekalian, bilang sama mereka, oke? Okay? Sebelum jatuh cinta, kasih tahu dulu sama orang tua. Jangan udah jatuh baru kasih tahu. Kok udah jatuh susah bangun soalnya, ya. Jadi kasih tahu dulu, oke, papa bilang oke, kamu baru jatuh, gitu loh, ya. Jatuh itu gampang, kita bisa menjatuhkan diri kita, ya. Termasuk dalam soal cinta, jatuhkan dirimu, oke. Nah, jadi kita bicara konteks dalam dunia bisnis, karakter itu perlu, dalam dunia politik, karakter itu perlu, dalam rumah tangga, karakter itu perlu, apalagi dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara sekalian, pada zaman habis perang dunia dulu itu ada 3 orang pendeta. Nah, 3 orang pendeta ini saya tunjukin ya. Siapa tahu saudara pengen lihat tampangnya. Where are they? Oke. Oke, sebelah kiri ini adalah itu nanti kita akan lihat ya. Makanya kalau orang kawin itu jangan buru-buru. Ya, biasanya nggak kelihatan memang dia sembunyi, tapi ada caranya. Itu kiri itu namanya Brown Clifford. Ya. Kanan ini adalah Charles Templeton. Oke. Tunggu. Oke, Brown Clifford itu lagi khotbah itu saking maksudnya penampilannya mantap gitu ya, ganteng gitu. Akhirnya Brown Clifford tuh suruh main film di Hollywood. Ya. Charles Templeton itu dulu itu adalah pengkhotbah terkenal sekali untuk anak-anak muda. Dia kan di sekolah Alkitab punya teman satu kamar. Nah, dia sama temannya terkenal dia, jadi dicari
Banyak sekali pembicara KKR untuk Amerika Serikat itu adalah Charles Templeton. Templeton sekarang ada di mana? Templeton itu sudah meninggal. Sebelum dia meninggal itu, uh, dia diinterview oleh penulis buku Lee Strobel untuk bukunya, uh, ada seri bukunya itu, saya lupa seri bukunya Lee Strobel. Okay. Tapi intinya ini orang jadi ateis. Saudara sekarang bertanya ya, ini kok pendeta kok jadi ateis ya? Sebelah kiri itu Bron Clifford, itu jadi bintang film tapi akhirnya meninggal pada umur 40-an, pemabok, istri anaknya tinggalin dia, dan ketika dia meninggal sampai nggak ada uang untuk menguburkan dia untuk beli peti mati. Sehingga sedemikian rupa sehingga teman-temannya akhirnya kumpulin duit untuk supaya bisa menguburkan dia ya. Nah, itu dua orang. Okay. Bron Clifford meninggal muda, pemabok. The Case for Christ ya. The Case for Christ ya. Nah, Bron Clifford itu meninggal dalam sebagai pemabok. Templeton itu meninggalkan Tuhan. Masih ada satu lagi, teman sekamarnya si Templeton, namanya Billy Graham. Jadi saudara menemukan bahwa 1 dari 3 bertahan, 2 hilang. Survei ini, data ini 1 dari 3 itu adalah data dari satu orang bernama Robert Clinton. Robert Clinton ini adalah profesor di Fuller yang membuat suatu penelitian tentang para pemimpin di Alkitab, di gereja dan pemimpin zaman sekarang, dan menemukan ternyata yaitu hanya 1 dari 3 pemimpin itu berakhir dengan baik. Yang lainnya itu berakhir dengan sangat amat tidak baik. Oke, saya tunjukkan lagi sesuatu ya, saudara-saudara sekalian. Coba lihat ini. Ini saya kutip dari buku tipis yang saya beli dulu di Amerika, The Church That Never Sleeps. Saya beli bertahun-tahun yang lalu. Matthew Barnett. Ini dari buku tersebut. Di Amerika Serikat, dari 10 orang yang mulai pelayanan pada umur 21 tahun, hanya ada 1 di antaranya yang tetap melayani pada umur 65 tahun. Hanya 10%. Nah, saudara, sekarang kita ini mesti bertanya. Apa yang membuat orang tidak sampai ke ujung jalan? Mengakhiri dengan baik. Apa yang membuat seorang itu gugur di tengah jalan? Dan apa yang membuat seorang bisa bertahan sampai kepada akhir? Kalau saudara perhatikan Alkitab, ya, banyak yang mengakhiri dengan tidak baik. Saul itu contoh paling bagus, ya, Raja Saul. Nah, saudara sekalian, saya akhirnya setelah menanya sana sini ya, nanya sama yang lebih tahu, kemudian mengamati sendiri ya, baca buku sana sini 1-2 buku, saya tiba pada kesimpulan bahwa pada akhirnya itu yang namanya karakter. Karakter itu yang akhirnya menentukan orang itu bertahan atau tidak dalam pelayanannya. Saya ini pernah bikin satu retret yang saya kasih nama bertahan dan bertumbuh dalam pelayanan. Sebab banyak orang bertahan saja, tapi nggak bertumbuh. Banyak orang bertumbuh, tapi nggak bertahan. Saya percaya bahwa orang mesti bertumbuh dan bertahan. Nah, bagian daripada semua ini menurut saya adalah yang namanya pembentukan karakter. Karakter itu penting ya. Nah, saya tunjukkan satu orang ini ya. Ini Jenderal Norman Schwarzkopf, Panglima Tentara Koalisi Perang Teluk Januari 91. Kepemimpinan adalah gabungan dari strategi dan karakter. Kalau Anda disuruh membuang salah satu, buang strategi, pertahankan karakter. Jadi jangan buang karakter katanya, ya. Strateginya yang dibuang, karakternya yang dipertahankan. Jadi saudara sekarang menemukan bahwa dalam dunia militer pun karakter itu diperlukan, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang apa itu karakter yang baik? Tadi ada pertanyaan dari Martha. Gimana cara bisa tahu karakter orang itu seperti apa? Nah, jawabannya
Ya, nggak bisa dalam waktu singkat. Perlu waktu panjang. Bukan jawabannya, maksudnya kelihatannya. Tapi ada satu situasi di mana seseorang itu bisa ketahuan karakternya. Biasanya ketika dia dalam keadaan kepepet. Orang dalam keadaan kepepet itu keluar aslinya. Jadi memang orang suka menyembunyikan dirinya, tapi ketika dalam keadaan kepepet, keluar itu aslinya itu. Nah, jadi situasi sulit itu akhirnya bisa membukakan karakter seseorang. Nah, saya coba kasihkan definisi apa itu karakter yang baik itu seperti apa. Oke, coba kita lihat ya. Oke, saya nggak tahu tulisannya kelihatan apa enggak nih. Mudah-mudahan kelihatan. Karakter yang baik itu apa sih? Itu saya tulis itu motivasi yang ada dalam hati seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi dalam setiap situasi. Ya, motivasi yang ada dalam hati seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi dalam setiap situasi. Jadi dalam karakter itu ada unsur dalam hati. Karakter itu dimulai dari dalam seseorang. Ya, nggak dari luar nih, dari dalam dirinya nih. Nggak bisa dipaksakan dari luar, itu mesti muncul dari dalam. Ya. Kalau dari luar, dia menjadi palsu. Motivasi yang ada dalam hati seseorang untuk melakukan. Jadi itu karakter itu muncul melalui perbuatannya, kelihatan dari situ. Melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi. Jadi kita bicara karakter, kita bicara adanya standar tertinggi. Dan standar tertinggi itu adalah firman Tuhan. Dalam setiap situasi. Jadi karakter ini menunjukkan konsistensinya dalam setiap keadaan. Dia bukanlah sesuatu yang kalau situasi begini dia melakukan A, situasi beda dia lakukan yang namanya B, bukan. Nah, saudara sekalian, kita tentu tidak mengatakan bahwa karakter itu membuat seorang itu menjadi seorang yang kaku, karena kita membedakan antara yang namanya prinsip dengan metode. Metode itu bisa berubah, prinsip itu nggak bisa berubah. Kalau bisa berubah, namanya bukan prinsip lagi. Prinsip itu nggak bisa berubah. Tapi yang metode bisa berubah. Ya. Nah, jadi karakter seorang itu dalam setiap situasi itu selalu menunjukkan suatu konsistensi. Ya. Dia nggak berubah-berubah. Ya. Sekalipun untuk itu dia akan mengalami kerugian. Ya. Tetap aja dia akan konsisten. Okay. Saya tambahkan definisi yang kedua dan ketiga ya, yang saya temukan. Oke. Okay. Begini. Karakter adalah tanggapan yang tepat terhadap tekanan dalam situasi yang sulit. Dan apa yang kita lakukan pada saat tidak ada yang mengawasi. Nah, ini penting, ya toh. Karakter itu adalah ketika orang tidak ada yang melihat kita ngapain nih? Itu karakter, ya. Kemudian ketika kita dalam situasi yang sulit, di tengah-tengah tekanan, kita gimana nanggapin situasi ini? Itu menunjukkan karakter. Karakter juga bicara kualitas-kualitas khusus yang dibangun dalam kehidupan individu seseorang, ya, yang menentukan tanggapannya dalam segala situasi. Ya, jadi ini dibangun, karakter itu dibangun, karena dia dibangun maka dia bisa diubah, bisa hancur, bisa berubah. Ya, jadi tanggapan kita dalam segala situasi itu menunjukkan karakter kita. Ya, kalau sifat kan bisa berubah. Sebenarnya karakter itu juga bisa berubah dari satu sisi ya, Pak Tundra Rama. Ya, dari satu sisi karakter sebenarnya juga bisa berubah. Ya. Cuman kalau seorang memang punya karakter yang kuat, maka dalam segala situasi dia bisa menunjukkan satu konsistensi. Ya. Sekalipun dia dirugikan, ya, dia tetap akan lakukan itu. Ya. Sebenarnya kalau ditanya beda sifat dan karakter itu seperti apa, itu adalah dua hal yang sangat saling, ada unsur saling apanya, ada unsur saling mencakupnya itu ya. Sifat, karakter, ya, attitude, ya, itu semua menggambarkan hal yang ada hubungannya mirip-mirip Pak ya. Ya. Nah, oke. Saya mau bicara tentang 7 pilar pengembangan karakter Kristus. Membangun karakter Kristus itu perlu apa aja nih?
Apa saja yang perlu ada dan perlu terjadi dalam diri seorang supaya dia bisa memunculkan karakter Kristus. Karena saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang karakter, maka menurut Roma pasal 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Kita itu ternyata mempunyai satu standar dalam soal karakter. Roma 8 ayat 29. Ya, saling melengkapi, ya. Ada persamaan antara sifat dan karakter, itu betul, ya. Mungkin beda dikit adalah begini. Ada sifat tertentu itu bawaan, ya. Kalau karakter itu bukan bawaan. Karakter itu hasil pembentukan. Kalau sifat ada yang diwarisi orang tua, ya itu benar. Ya. Jadi itu beda dikit ya. Tapi dari satu sisi kalau dilihat dari luar, banyak sekali kesamaan antara sifat dan karakter. Cuma beda satu, sifat itu adalah seringkali nggak semua ya, itu bawaan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi saudara sekalian, simpel sekali. Karakter kita semua itu mesti mengarah kepada Kristus. Dia itulah teladan utama kita dalam soal karakter. Jadi pada akhirnya kita memberi nama, itu namanya karakter Kristus. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu membedakan antara yang namanya karunia dengan karakter. Sebelum saya bicara soal 7 pilar ya. Oke, kita nggak selesai malam ini. Saya akan lanjut minggu depan. Apa beda antara karunia dan karakter? Dalam kita bicara konteks kita sebagai orang Kristen. Karunia itu bicara tentang keterampilan. Saya tunjukkan bedanya ya. Ini bicara soal keterampilan. Bicara soal ilmu. Nah, itu yang namanya karunia. Ya. Nah. Oke, I got it. Yeah. Oke, coba lihat. Nah, saya udah bikin begini supaya saudara-saudara gampang lihatnya. Oke, apa beda antara karunia dengan karakter? Karunia itu menarik jiwa-jiwa. Yaitu orang seringkali ke gereja, itu karena melihat yang namanya karunia. Karunia itu bicara tentang kemampuan khotbah yang bagus, ya, tentang dipakai Tuhan dalam hal kesembuhan, dalam hal nubuat, mujizat. Itu namanya karunia. Ya. Karunia itu menarik jiwa-jiwa, bikin orang datang ke gereja. Itu benar sekali. Nah, karakter juga menarik jiwa-jiwa. Mungkin saudara berpikir, gimana cara, apakah dengan orang sifat tertentu kemudian bisa menarik orang ke gereja? Ya bisa. Saya kasih contoh begini ya, oke. Saya kasih contoh, saya punya teman. Ya. Teman saya ini suatu hari adakan kunjungan ke jemaatnya yang lagi sakit di rumah sakit. Nah, dia cerita begini nih. Waktu dia lagi doain jemaatnya, ranjang sebelah itu ada orang sakit. Ngeliatin itu ada pendeta lagi doain jemaatnya. Jadi orang itu nanya, Pak, boleh nggak doain saya, kata orang sakit. Oh boleh kata teman saya. Orangnya jawab gini, tapi saya bukan orang Kristen, boleh nggak? Boleh lah kata teman saya. Teman saya doain, okay. Ya teman saya doain itu biasa lah, dia pulang. Okay. 2 minggu kemudian di gereja muncul orang sakit itu yang dia doain itu. Ya. Rupanya setelah sekian hari kemudian dia sembuh. Dia datang bawa istrinya dan bawa anaknya. Dia bilang sama teman saya mau jadi Kristen. Talenta itu lebih ke arah karunia, Pak. Ya. Talenta itu masuknya ke arah karunia. Ya. Nah, ini orang ini bilang saya mau jadi Kristen, minta tolong dibaptis satu rumah, satu keluarga. Lah teman saya nanya, kenapa Pak? Ini jawabannya. Waktu saya di rumah sakit, saya kan minta Bapak doain saya. Dan saya bilang saya bukan orang Kristen. Bapak tetap mau doain saya loh. Saya sangat tersentuh melihat Bapak bersedia lakukan itu. Jadi saya putuskan saya satu keluarga jadi Kristen aja. Karakter itu menarik jiwa-jiwa saudara sekalian. Ya. Oke, nah lanjut. Karunia itu memuliakan Allah. Ya.
karakter itu juga memuliakan Allah. Sekalipun karunia bisa saja memuliakan manusianya juga bisa, oke. Karunia itu instan. Sekarang juga bisa didapat. Karakter itu proses. Karunia itu instan, sekarang bertobat, sekarang juga bisa dipakai Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi orang. Tapi kalau karakter nggak bisa, hari ini terima Yesus, hari ini kemudian mengalami karakter Yesus, itu semua perlu proses. Ya. Memang saya mengakui bahwa ketika orang percaya kepada Yesus, pada saat itu bisa saja dia menghentikan kebiasaan jelek tertentu, itu bisa. Itu seringkali terjadi, itu benar. Ya, orangnya jadi sabar, itu benar. Tapi enggak kemudian selesai di situ, masih akan terus prosesnya berjalan. Karunia itu mudah didapat. Ya. Karakter itu susah karena dia proses. Karunia itu karena instan, mudah didapat. Minta sama Tuhan, dikasih, ya. Kemudian melangkah dengan berani, akan dipakai Tuhan. Karunia itu sifatnya itu keluar, karakter itu ke dalam. Ya. Karunia itu bisa jadi topeng, menutupi apa yang kurang dalam diri seseorang. Ya, orang nggak lihat aslinya, orang lihat kepada karunianya saja. Karakter itu apa adanya. Karunia itu sifatnya sementara, hanya buat dunia ini saja. Di sorga tidak perlu lagi karunia kesembuhan. Karakter itu adalah kekal. Ya, sampai ke sorga. Karena kata Paulus, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, IPK. Karakter itu adalah buah roh, itu betul. Ya, karakter itu adalah buah roh. Iman, pengharapan, dan kasih. Ya. Dan itu kasih itu akan tetap sampai ke sorga. Jadi kekal. Karunia itu membuat seorang dikenal oleh manusia. Karakter membuat orang dikenal oleh Allah. Jadi ada orang itu dipakai dahsyat sekali dalam karunia. Ya, dia menyembuhkan orang sakit, usir setan, dan bernubuat. Lalu dia datang kepada Yesus. Dan Yesus bilang, aku tidak kenal sama kamu. Ya. Nyalah daripadaku, kamu pembuat kejahatan. Jadi rupanya karunia itu membuat ini orang dikenal oleh manusia luar biasa sekali. Tapi ternyata Tuhan nggak kenal sama dia. Tapi kalau karakter, ya, kesetiaan, ya, kebaikan itu semua ketika sampai di sorga, Tuhan itu bilang apa sama orang demikian? Hamba yang baik dan setia. Good and faithful servant. Itu apa sih? Baik dan setia itu? Itu kan karakter. Ini saudara nangkap ya. Sama orang tertentu, Tuhan yang mengaku bernubuat demi nama Yesus, usir setan demi nama Yesus, lakukan banyak mujizat demi nama Yesus, kata Yesus, aku nggak kenal nama kamu. Tapi sama yang satu ini, hamba yang baik dan setia. Karakter, saudara sekalian. Jadi, saya menekankan ini supaya saudara menyadari begini. Okay. Banyak kita terpaku pada karunia, apalagi di gereja karismatik. Saya dulu adalah pengatur, koordinator untuk hamba Tuhan ke luar negeri. Saya telepon gereja-gereja, saya tanya, Pak, Ibu, ini ada pendeta X dari negara ini, negara itu, lagi datang tanggal sekian, mau nggak buat ke gereja Anda? Oke, jadi saya mengatur nih jadwal nih. Saya kasih tahu, berpuluh-puluh gereja dari berbagai tempat yang saya teleponin, menawarkan hamba Tuhan. Pertanyaan yang sama selalu muncul. Karunianya apa? Nggak pernah ada yang nanya, karakternya gimana, Pak Sukirno? Nggak ada yang nanya. Nggak. Not even one. Nggak ada yang nanya. Orangnya sabar nggak? Ada kasih nggak? Nggak ada. Kenapa? Saya kasih tahu. Karena orang seringkali mengasumsikan bahwa orang yang dipakai Tuhan pasti karakternya bagus. No. Tolong bedakan antara orang dipakai Tuhan dengan karakter. Ini dua hal yang berbeda, jangan disatuin. Gara-gara disatuin, kita banyak kecewa loh sama hamba Tuhan. Kita bilang dipakai Tuhan kok kelakuan kayak gitu. Ya itu nggak ada hubungannya.
Dipakai Tuhan adalah dipakai Tuhan. Nggak ada hubungan dengan karakter. Ya. Kenapa? Karena saya bilang tadi itu, karunia itu instan. Tuhan pakailah saya. Dan Tuhan baru orang, ya, jadi dia oke, saya pakai. Sebab kalau Tuhan itu mesti menunggu sampai karakter kita beres, baru dipakai. Saya kasih tahu, nggak ada orang yang dipakai. Nggak ada. Jadi akhirnya, karakter masih belum terbentuk full, Tuhan pakai. Nah, kita yang lihat jadi kecewa. Itu orang dipakai Tuhan ya. Tapi heran, kenapa sih suka ngupil sih? Itu contoh ya. Dipakai Tuhan. Tapi suka ngutang, nggak bayar. Kalau ngutang bayar masih nggak apa-apa. Ngutang nggak bayar. Ya. Kenapa sih ini orang ya, dipakai Tuhan, tapi kok jatuh dalam dosa? Ya. Dan kita kemudian merasa kecewa. Jadi saudara-saudara sekalian, demikianlah kita mesti pisahkan antara karunia dengan karakter. Orang dipakai Tuhan belum tentu karakternya bagus. Ya. Nah, itulah saudara sekalian. Kita punya banyak contoh di Alkitab. Ya. Simpson yang saya sebut tadi itu contohnya ya. Simpson itu contohnya. Ya. Dipakai Tuhan dahsyat. Superman. Ya. Superhero. Tapi saudara tahu kan bagaimana karakternya seperti apa. Ya, oke. Nah, oke. Mari kita sekarang bicara tentang 7 pilar pengembangan karakter Kristus. Dan saya tutup di sini ya. Karena waktu kita pas selesai. Ya. Let's go. Ini dia. Mudah-mudahan saudara bisa baca. Ya. Karena saya maunya tulisannya bagus. Gereja juga banyak contohnya. Iya benar. Benar. Gereja banyak. Makanya kita perlu bicara soal ini. Banyak orang kecewa soalnya. Oke, saudara-saudara sekalian. Ini dia. 7 pilar pengembangan karakter Kristus. Nomor 1. Pertobatan dari hidup lama. Nomor 2. Hati yang mau dibentuk. Nomor 3, pikiran diperbaharui oleh firman Tuhan. Nomor 4, kehendak yang ditundukkan kepada Roh Kudus. Nomor 5, perasaan disembuhkan. Nomor 6, kedagingan yang dimatikan. Nomor 7, pertolongan Roh Kudus. Sip. Nah, jadi adanya 7 hal ini, menurut saya, dengan pemahaman yang saya dapat, ini akan menolong orang mengembangkan karakter. Dan ini bicara panjang sekali. Contoh simpel, nomor 1. Pertobatan dari hidup yang lama. Tahukah saudara bahwa pertobatan itu adalah hal yang kita lakukan seumur hidup kita?